terkesan memang tema-tema dalam Al-Quran itu tidak menurutkan. Kadang bahas ini, tiba-tiba bahas ini, setelahnya tiba-tiba bahas yang lain. Nah, maka ulama kemudian pasti ada rahasianya. Walaupun kesannya lompat-lompat temanya tidak beraturan, tapi mesti ada munasabah. Pasti ada hubungan, ada asrar, ada rahasia. Kira-kira apa hubungan antara Al-Quran dan Nas? Pernah bahas ini kan? Bahas pemusnah ada munasabah dan suara. Jadi munasabah antara surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat Al-Falaq itu lebih kepada fisik. Lebih kepada fisik. Artinya Nabi isti'adah kepada Allah dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya jasadi. Gitu ya. Terkait fisik manusia. Nabi sebagai bashar. Nah, yang An-Nas itu terkait bukan fisik, tapi lebih kepada apa? Jiwa. Lebih kepada agama, lebih kepada akhir. Artinya kalau kita simpulkan, yang di atas terkait urusan duniawi, urusan fisik. Kalau An-Nas itu urusan agama, urusan jiwa, urusan akhir. Di sebagian ulama mengatakan seperti itu. Inilah munasabah. Kalau Al-Falaq untuk fisik, kalau An-Nas untuk roh, untuk jiwa kita, untuk diri kita, untuk khusus agama dan akhirat kita. Ini hubungannya ya. Jadi kalau hubungan kayak gitu hubungannya apa ini? Kalau ini untuk ini untuk ini. Jadi artinya melengkapi Al-Falaq dan An-Nas. Makanya saling bergandengan terus. Di mana ada Al-Falaq, di situ ada An-Nas. Di mana ada Nas, sebelumnya ada Al-Falaq. Jadi saling berkelindan, saling bersambungan, saling berkaitan. Karena lengkap, komplit. Yang pertama fisik, kedua terkait dengan akhlak. Baik, sekarang kita masuk di ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Ini ada kata qul. Ini fi'il amr. Qul, ucapkanlah. Qul ayyuhar rasul. Qul ya Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad. Nah, di sini yang diperintah siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang harus dipahami secara umum, khitab untuk Nabi secara umum adalah khitab untuk umatnya. Jadi kalau dibilang qul, tidak hanya Nabi Muhammad, kita pun masuk di dalam. Nadkhul fi hadzal khitab. Ya. Jadi walaupun itu yang tentang Nabi, kita pun juga masuk. Bacalah, ucapkan. Tidak hanya Nabi, kita pun juga diperintahkan untuk mengucapkan. Kemudian qul itu tadi apa? Fi'il amr. Fi'il amr itu maknanya apa? Istimrar terus atau sekali saja? Istimrar. Terus-terusan atau cukup sekali saja? Istimrar. Ya, maknanya qul di sini adalah istimrar. Terus dan terus ucapkan yang nanti akan disebut. Jadi qul. Jadi yang namanya nanti setelah qul itu adalah kita baca terus. Kita dawamkan, kita biasa. Kita jadikan sesuatu yang lazim dengan diri kita. Ini surat
An-Nas. Nanti yang setelahnya dibacakan. Artinya baca ini terus, jangan sampai lepas. Makanya diminimalkan pagi dan sore, pagi dan petang. Jadi terus kita baca, selalu berkaitan dengan itu. Ya, kul. Ada dua hal ya. Di kul katakanlah, sekali lagi khitab min Nabi wali ummati. Dikhitab untuk Nabi sekaligus untuk umatnya. Terus kata kul faedahnya apa? Ini istimrar. Baca terus. Karena ini bagian dari isti'adzah kita, ta'awud kita kepada Allah, permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya a'udzu ay alja'u wa asta'in. Jadi saya mencari perlindungan. Jadi a'udzu itu mohon perlindungan. Sekaligus juga wa asta'in, mohon pertolongan. Jadi a'udzu, saya berlindung kepadamu ya Allah. Jadi a'udzu, saya berlindung, saya mohon pertolongan. Makanya sering dikaitkan antara Al-Fatihah dengan An-Nas. Kenapa? Di An-Nas itu ada mohon perlindungan sekaligus pertolongan. Di surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan kepada Allah. Maka artinya awal surat dengan akhir surat, bukan awal surat ayat 1 sampai 7, bukan. Awal surat dalam Quran dengan akhir surat dalam Quran itu juga ada munasabah. Jadi munasabah itu macam-macam, antar ayat, kemudian antar surat itu macam-macam. Antar surat bisa jadi surat ini dan Al-Falaq, bisa juga surat ini dengan surat yang paling pertama, Al-Fatihah. Jadi hubungannya apa? A'udzu. Kalau di Al-Fatihah As-Ta'in. A'udzu alja'u wa asta'inu. Berlindung ini kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Pada manusia kah? Malaikat kah? Atau makhluk-makhluk yang lain? Tidak. Kalau berlindung itu adalah kepada yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha segala. Makanya di sini a'udzu bi rabbin nas, ay murabbin nas wa muta'ahhidin bi inayati wa ri'ayati wa khaliqihim wa mudabbiri amrihim wa muslihi ahwalihim wa lahul mulku tam wa sultanul qahir. Nah, uniknya di surat ini ungkapannya tidak hanya Rabbin Nas. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas, satu Rabbin Nas, kemudian Malikin Nas, kemudian Ilahin Nas. Kenapa kok sampai 3 ini? Supaya komplit, gitu ya. Kenapa? Rabb itu artinya yang memiliki, bisa, gitu ya, yang memiliki, yang menjaga, yang memelihara, gitu ya, yang mengatur, yang mengelola. Nah, lebih lengkap lagi kalau kemudian disambung dengan Malikin Nas atau Malikin Nas, bisa dibaca dua-duanya. Malikin Nas, kita seringnya pendek ya. Iya. Untuk sudah baca pendek atau panjang? Pendek. Tapi boleh dibaca Malikin
Nah, sama kayak Al-Fatihah, bisa maliki yaumiddin, bisa maliki yaumiddin. Oke, kalau tulisnya 3-4 orang, karena mereka nggak tahu, kebanyakan tidak mengerti, jadi baca biasa aja. Ya, jadi Rabbin Nas, yang mengatur, yang mengelola, yang merawat, itu namanya Rabbin Nas. Antum makannya gimana, minumnya bagaimana, oksigennya bagaimana, tinggalnya bagaimana, itu Rabbin Nas. Mana yang terbaik buat antum, itu Rabbin Nas. Nah, Rabbin Nas akan menjadi lengkap kalau ditambah Malikin Nas. Ai walahul mulku tam was sultanul qahir. Tidak semua Rabb kemudian Malik. Tidak semua pemilik kemudian berkuasa. Gitu ya. Jadi tidak semua yang merawat, mengatur, mengelola itu kemudian berkuasa. Malikin Nas. Jadi Malikin Nas, berkuasa, memiliki sekaligus berkuasa. Malikin Nas. Kemudian Ilahin Nas. Nah, apalah artinya penguasa kalau tidak ditaati? Kalau ilah itu al-ma'bud, ya, al-ma'bud alladzi ya'buduhun nas. Jadi kalau ilah itu Tuhan yang benar-benar diibadahi oleh manusia. Artinya manusia pun taat kepadanya. Jadi kalau Rabb belum tentu Malik, Malik belum tentu ilah. Kalau ilah pasti Malik, pasti Rabb. Paham ya? Rabb belum tentu Malik, Malik belum tentu ilah. Tapi kalau udah ilah, pasti Malik, pasti Rabb. Jelas ya? Nah, pertanyaannya kenapa sampai 3 ini kok komplit begini? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Karena menjaga hati, menjaga roh itu lebih gampang atau susah? Susah. Lebih susah. Lebih sulit dibandingkan menjaga fisik. Maka dibutuhkan 3-tiganya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Oke ya. Jadi 3 komplit ini karena nanti di belakang sesuatu yang besar, sesuatu yang penting bagi manusia, yaitu roh. Kalau fisik cukup nanti di Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Cuma Rabbil Falaq. Kenapa target fisik? Fisik antum awet apa? Musnah. Kalau awet kasihan. Nanti kalau ada orang meninggal usianya 90, ya, 90 tua kan, jalannya bungkuk gitu fisiknya, kan kasihan. Makanya fisik kita itu nanti sama nggak dengan fisik kita di akhirat? Fisik di dunia dan di akhirat sama nggak? Diganti. Karena nanti di akhirat semuanya muda-muda. Yang mengatakan usia matang itu 30-an. 32 atau 33 itu usia matang. Kalau 20-an itu masih imut-imut. 30-an itu udah mature. Mature ya. Dewasa. Betul usia paling genting. Usia paling ya, kuat lah ya. Paling paten ya. Jadi kalau untuk fisik cukup qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa? Fisik itu nggak akan fana, ruh
rusak, mengalami kerusakan. Ditanam di tanah mati, dimakan serangga, udah habis. Nah, nanti di akhirat diganti dengan fisik yang lebih baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka yang lebih penting dijaga adalah roh. Banyak orang yang perhatian dengan fisik, tidak perhatian dengan rohnya, dengan hatinya. Banyak nggak? Subuh-subuh bukannya sholat ke masjid, malah ambil sepatu, jogging. Allah. Sholat dulu, habis satu bisa jogging. Katanya udah waktu itu saya. Ya tapi ibadah dulu, sholat dulu. Sowan dulu kepada Allah, menghadap dulu ke Allah. Baru kemudian jogging. Kemudian menjelang subuh ada orang nyuci mobil, iya nggak? Iya. Saya dulu waktu malam di sini suka lihat orang nyuci mobil, iya nggak? Suaminya Bu Evi. Jangan sebut nama. Kristen bener. Orang Kristen ya? Oh, yang mikir orang Muslim. Saya pikir orang Muslim. Iya, mau Muslim orang Muslim sama aja lah. Artinya dia lagi mementingkan fisiknya dibandingkan roh. Saya harus olahraga. Jadi fisiknya diolahragakan, diriyadhoi, tapi rohnya tidak pernah diriyadhoi. Makanya ini sampai 3 gitu. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini menunjukkan betapa pentingnya roh kita, betapa lebih tinggi nilainya roh kita dibanding fisik kita. Tapi seringkali manusia lebih mementingkan fisik dibandingkan roh, penampilan zahir lebih diutamakan, sementara batinnya tidak pernah diperhatikan. Banyak banyak sekali orang lebih mementingkan fisik. Apalah arti baju bagus kalau dalamnya tidak bagus. Nah, nanti di hadis 18 tuh, bagaimana Nabi menganjurkan kita untuk menjaga hati kita. Wa'adbi sayyi'atal hasanata ini keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Jangan sampai hatimu itu kotor. Karena setiap maksiat ada noktah sauda, ada titik hitam. Kalau antum langsung bersihkan, antum tunggu kumpul, ibarat kaca jadi gelap. Bisa ngaca nggak antum kalau kaca penuh dengan kemudian vapor? Enggak nih. Hah? Ini nggak bisa. Dari dalam. Jadi noda hitam. Noda. Ini kalau nodanya numpuk semua ya. Dari luar nggak bisa lihat. Nah ini penting. Jadi Nabi mengatakan ini keburukan yang dibaikan. Kenapa? Supaya roh kita terbersih. Karena manusia lebih perhatian dengan yang di luar. Kayak ini misalnya pakai baju begini, terus kemudian ada tinta di sini. Anda nyaman nggak pakai baju yang ada noda tinta? Enggak. Antum misalnya baju putih, tiba-tiba ada tanah, lagi antum lagi hujan-hujan, pakai payung tetap aja, tiba-tiba ada tanah ngeplok ke baju, nyaman nggak pakai? Hah? Tidak. Lihat orang, bajunya kotor lah, mesti orang nunjuk. Kita pun juga, nah, yang zahir saja kita malu, kita nggak nyaman. Harusnya yang batin itu kita lebih tidak nyaman kalau ada dosa. Nah, syukurnya
syukurnya ya, yang di dalam itu tidak dilupakan dalam bau, kecuali nanti kalau orang meninggal. Kalau misalnya dosa itu dilupakan bau, kira-kira kita bau sekali atau bau saja? Nah, jadi makin banyak dosa, makin banyak titik-titik hitam tadi itu makin bau. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak dilupakan bau. Jadi kalau orang dosanya banyak, itu baunya minta ampun. Ibarat seperti mobil apa? Mobil sampah. Mobil sampah. Seperti tempat sampah. Ada nggak orang nyaman dengan tempat sampah? Tidak. Tempat buang sampah nyaman. Lihat mobil sampah, senang nggak? Tidak. Yang suka dengar rombong saya ya. Kalau ada truk lewat, aduh, airnya netes. Kadang airnya nggak netes, aromanya tetap keluar. Itu di belakang udah bagaimana bisa nyelip gitu. Dia nggak dapat. Nah, untungnya rahmat Allah, kasih Allah, batin kita itu dijaga oleh Allah, walaupun bau nggak sampai keluar. Tapi nanti kalau udah meninggal, orang itu ketahuan. Roh itu ketika meninggal itu naik ke, nah, ada hadisnya kan? Kalau roh thayyibah, rohnya orang mukmin diterima dengan terbuka. Betul. Assalamualaikum. Tapi kalau rohnya kotor, baunya minta ampun. Langsung langit menolak. Pergi wahai ya la'in yang bilang mati. Jauh dari rahmat Allah. Nah, makanya kenapa sampai Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Menjaga hati lebih penting. Menjaga hati lebih susah. Mencintai, ya enggak? Membenci. Kadang kita membenci sesuatu yang tidak sepatutnya dibenci. Dengan azan. Ini Mas, siapa yang azan? Mas Boy. Boy, ngapain sih azan-azan nih? Ngantuk nih. Artinya membenci sesuatu yang tidak harusnya dibenci. Justru senang harusnya kan? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillahilladzi. Iya. Antum yakin nggak kalau tidur itu tetap hidup? Ya? Enggak. Yakin nggak ketika antum tidur langsung bisa bangun? Enggak. Belum tentu kan? Tapi antum yakin kan? Yakin bangun atau yakin mati? Yakin. Bangun. Yakinnya bangun. Padahal belum tentu. Ya, jadi kembali lagi intinya kenapa sampai 3 kali Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Itu kan pentingnya yang akan diisti'adzah, yang dita'awudhi, yang dimintai pertolongan dan perlindungan. Sekali lagi, batin lebih penting daripada zahir. Ruh lebih penting daripada badan. Tapi bukan berarti kemudian badan disia-siakan, bukan. Tapi jangan sampai perhatian kita kepada zahir mengalahkan kepada yang batin. Oke? Masuk. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada Rabb, ada Malik, ada Ilah. Wa rabbu kulli syai' wa maliku wa ilahu. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa kok semuanya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas? Sementara Allah itu bukan hanya Rabbun nas, bukan hanya Malikun nas, bukan hanya Ilahun nas. Kenapa? Karena
manusia akal, berakal. Apalagi wasababu fi tikrar lafdhin nas huwa mazidul bayan wal idhar wat tanwih bi syarafin nasi makhluqatullah ta'ala wa qala rabbun nas ma'anahu rabbu jami'il makhluqat wa khussan nas bi dzikri tasyrif wal isti'adzah bi ajlihi. Ya. Kenapa kok pakai an-nas? Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Kalau beriman, kalau mukmin, kalau muhsin. Kemudian juga kenapa manusia? Karena ini terkait dengan kebaikan manusia. Li ajlihi. Baik. Jadi tadi kenapa Rabb, Malik, kemudian Ilah. Kenapa kok An-Nas? Karena ini untuk kepentingan manusia. Sekaligus juga sebagai tasyrif, kemuliaan, penghormatan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia antara yang lain. Antaranya diberikan akal, diberikan amanah, diberikan khilaf, karena manusia adalah khalifah fil ardi. Baik. Nah, sekarang berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Apa itu waswas? Ma huwal waswas? Apa? Mana waswas? Bisikan. Bisik. Suara-suara yang pelan, gigih, ya. Kemudian al-khannas, jadi dia bisik. Kemudian al-khannas, yang kemudian khannas, bermakna ikhtafa. Al-kathir al-khunus, ay al-ikhtifa wa ta'akhur bidzikrillah. Jadi dari keburukan al-waswas. Artinya adalah syaitan yang memiliki bisikan. Jadi syaitan itu sudah memproklamirkan, sudah mendeklarasikan, sudah memaklumatkan wala udillan nahum, kami betul-betul akan menyesatkan mereka. Mereka siapa? Reza? Setan ini manusia. Itu sudah proklamasi ya. Bahwasanya mereka adalah musuh bagi manusia. Pokoknya kami akan berusaha menyesatkan mereka. Dari sisi mana? bawah, sampai kanan, atas, semua sisi. Semua sisi kecuali dua. Hati sendiri. Semua sisi kecuali dua. Sisi mana aja? Sisi manusia mana aja? Depan, belakang, kiri, kanan, kiri. Tapi dua yang tidak bisa diganggu oleh saya. Bawah dan Atas. berarti ya, atas bawah nggak bisa. Makanya baca di Quran an aymanihim wa an syama'ilihim. Min baini aydihim wa min khalfihim. Depan, belakang, kiri, kanan. Tapi kalau atas nggak bisa, bawah nggak bisa. Kenapa? Kalau ke bawah itu tempatnya manusia sujud. Kalau ke atas dia mendongak memohon kepada Allah. Gitu ya. Jadi syaitan ini sudah memaklumatkan diri akan kami ganggu mereka sampai mereka ini nanti betul-betul lepas dari ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-waswas. Bisik. Bahaya loh bisikan itu. Bisikan syaitan. Masih ingat saya kemarin cerita apa tentang
seorang pendeta yang dititipin anak cewek, anak gadis, bisa ingat kan ya? Jadi satu keluarga mau safar, mau traveling, cuma kondisinya tidak aman. Nah, mereka punya anak gadis. Kalau dibawa, wah bahaya. Nanti khawatir ada rampok. Ada kalau di laut apa namanya? Bajak laut lah ya. Ya. Jaga. Hah? Begal. Medical. Jadi kalau dibawa anak cantik, wah semangat mereka. Bahaya gitu. Menarik mereka. Maka ditinggal. Nah, nggak mungkin dong. Dibawa nggak mungkin. Ditinggal juga nggak mungkin. Akhirnya pilihnya apa? Dititipin ke pendeta. Karena mereka lihat pendeta. Nah, sudah nggak ingat dunia lah ya. Pendetanya udah nggak ingat dunia. Ingatnya akhirat terus. Ini orang suci, orang baik. Akan dititipin sama Pendeta. pendeta. Roy. Nah, namanya anak gadis. Dipingit, ya mungkin dekat masjid atau dekat saumah ya, dekat sinagognya. Nah, dia kan belum makan. Akhirnya makanya dicukupi oleh si pendeta. Setiap hari dibawahi. Ya, ngasih makan itu nggak perlu ngomong, taruh aja gitu. Nah, mulai itu al-khannasnya keluar, setannya nih keluar. Pendeta, sampai itu orang baik. Namanya anak perempuan ini manusia juga. Dia butuh apa? Hah? Butuh apa? Makan. Seperti enggak. Dia tempat tinggal iya. Makan ya tadi kan dia makan. Ya. Nah, perhatian. Si. Dia kan sendiri dalam sepi. Iya kan? Nggak ada yang ngajak ngomong. Ya say hello kayak awalnya Saya dong. say hello. Gimana kabarnya? Halo adik. Mungkin assalamualaikum, kayak Pak Haruki. Pertama begitu. Nah, sehat kan? Udah, artinya standar dulu. Nah, setan itu makin lama makin tambah itu lah. Sudah kena jeratnya satu ini, kena level 1 gitu. Harus bisa naik level berikutnya. Ya, pertanyaan kok standar begitu? Tiap hari kok nanyanya bagaimana kabarmu? Nyaman nggak, enak nggak makanan? Standar amat. Manusia itu perlu diajak bicara. Apalagi psikologi perempuan itu bicaranya lebih banyak daripada laki. Ya nggak? Kalau nggak keluar itu bisa meledak. Kalau nggak keluar, akhirnya diajak bicara. Akhirnya cerita macam-macam. Akhirnya akrab. Akhirnya dekat. Lama-lama kata setan, menarik nggak tuh cewek itu, si gadis tuh? Ya menarik lah, cantik dan sebagainya. Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Akhirnya hamil. Akhirnya apa? Hamil. Ujungnya apa? Udah, kita nggak. Ujungnya jelek. Nah, itu gara-gara al-was. Makanya bahaya syaitan itu. Al-waswas. Makanya hati kita ini kan lemah. Makanya kita butuh pertolongan dari Allah. Ya Allah, gampang lemah, gampang lengah ke hati manusia. Karena godaan ada cewek senyum udah pir udah pecah hatinya. Hatinya udah mulai bengkak. Dak dik duk jantungnya. Ada orang manisnya kayak gitu. Kadang manis itu bukan karena orangnya cantik.
Tapi karena ketemu tiap hari, orang hitam jelek. Menurut bahasa orang sedang kayak kita loh ya. Orang hitam itu nggak bagus, gitu kan? Iya kan? Kita sukanya orang yang putih ya. Iya. Kalau orang barat sukanya orang yang Kita. hitam coklat. Itulah manusia. Jadi kita lihat hitam, tapi masya Allah, karena sering ketemu, Witing Tresno jalanan sapa Soko kerso. Uli, Oke. Witing Witing Tresno Tresno jalanan jalaran soko Uli Uli. kulino. Wit itu apa? Wit itu artinya tumbuhan. Wit itu tumbuhan. Kayak itu namanya wit. Wit klopo, wit mangga itu apa? Pelem, bahasa Jawa itu. Jadi wit itu bibit ya, tumbuh. Witing Tresno, tumbuhnya Tresno. Tresno itu apa? Cinta. Jadi Witing Tresno, jalaran itu artinya sebabnya, medianya. Soko itu dari, kulino, kebiasaan. Artinya karena setiap hari ketemu, kan biasa kan? Ketemu terus setiap hari. Kerja bareng, ngobrol bareng, jalan-jalan bareng, akhirnya jadi terbiasa dan mulai tumbuh Perasaan. Witing Tresno. akhirnya bisik-bisik senyumnya, renyah omongannya, semuanya akhirnya ngumpul jadi satu, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak harusnya terjadi. Ini was min syarril waswas. Nah, pertanyaannya, kapan ini ada waswasa? Waswasa ini kapan muncul? Kalau manusia itu lalai. Kalau manusia itu lupa dari apa? Dari Allah. Kalau dia tidak zikir, mati itu hatinya, lemah hatinya, makanya setan masuk. Was. Nah, ngomongnya di terus, akhirnya terjerat. Jadi min syarril waswas, jadi setan itu akan mendekat, membisiki kalau manusia lah. Nah, kemudian al-khannas, mana khannas? Ay al-ikhtifa wa ta'akhur. Fa idza dzakara al-insan Allah Ta'ala khanasa asy-syaitanu wa muqabata. Jadi kalau tadi kan lalai kan, kena waswas. Tapi kalau dia zikir ingat Allah, maka setan kemudian ya ta'akhir, lari dia, menjauh, mundur, ngumpul, ikhtar, wangqabada, cium, inqibad, mencium, lari dia. Sama kayak ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari dia. Kalau dalam hal itu lari sampai terkentut, ya kan? Setan lari terkentut, nggak terkencing-kencing ya, terkentut, duduk, pergi. Cuma kita nggak tahu aromanya, aroma kentutnya sedikit. Tapi azan selesai, datang dia, balik lagi. Jadi kalau azan itu zikir kan, mulai dari takbir, syahadat, kemudian apa? Ajakan kepada sholat, ajakan kepada kebaikan akhirat, ajakan apa? Takbir, kemudian takbir lagi. Itu zikir semua, lari dia. Habis azan, balik lagi. Jadi waswas khannas ini datang pergi. Jadi nggak ada kapoknya. Wadahnya bukan main setan. Jadi kalau manusia lalai, waswas. Kalau manusia zikir, khannas. Waswas khannas.
lagi lalai, datang dia. Nah dikit, pergi lagi. Lalai, pas-pas. Dikit, khanas. Jadi datang pergi dan kesehatan kerjanya nggak pernah lelah, nggak pernah capek, nggak pernah berhenti. Oke. Waqad sallallahu syaitan 'ala an-nas illa man 'asamahu Allah lil mujahadati wal fitnati wal ikhtibar. Di setiap kita itu mesti punya qarin dalam hadis sahih, "Aminkum min ahadin illa wa kullun wukila bihi qarin." Jadi kita semuanya qarin. Baik. Ada setengah 8. Terus berapa tadi ini? 4 ya? Buat lagi ya, lanjutin ya. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang membisik, al-khannas yang bersembunyi. Terjemah itu bukan terjemah ya? Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ay alladzi yulqi khawatir as-su'i wasyarri fil qulubi. Ya, jadi yang memberikan bisikan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Artinya memberikan bisikan-bisikan keburukan, as-su' wasyarr, ke dalam hati manusia. Kenapa kau dikatakan inna madzukir as-sudur? Kenapa sudur? Lianna tahtawi 'ala qulubi, karena dia mengandung atau menjaga hati. Wal khawatiru mahalluha al-qalb. Khawatir itu tempatnya di hati. Artinya tadi ya, lintasan-lintasan itu ada di dalam hati. Kama huwal mahfudu fi kalamin Arabi. Jadi bisikan itu larinya ke hati. Makanya syaitan itu berjalan di majrat dam, di tempat berjalannya darah. Makanya diantaranya bekam itu untuk antaranya ya, di bekam yang sunnah yang akan mengeluarkan syaitan, artinya membersihkan darah. Kemudian fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ternyata syaitan itu tidak hanya dari jin, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, nasi dan manusia. Inna dhalikal muwaswis imma syaitanul jin fayuwaswisu fi sudurin nasi kama taqaddam, wa imma syaitanul insi waswasatuhu fi sudurin nas annahu yuri nafsahu kan nasihil mushfiq fayuqi fi sadri kalamahu alladhi akhrajahu makhrajan nasiha fayaj'alahu farisata waswasati syaitanil jinni. Wa hadha yadullu ala anna waswas qad yakun minal jin wa qad yakun minan nas. Jadi syaitan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Kalau syaitan jin langsung masuk ke hati. Tapi kalau manusia datang ke kita dengan membawa nasihat, kesannya nasihat, nampaknya nasihat, tapi isinya adalah was. Jadi isinya bisikan, bukan nasihat. Jadi menampakkan diri seolah-olah nasihat, orang yang memberi nasihat, padahal bukan memberi nasihat. Kayak tadi ya, yang pendeta dengan anak gadis tadi, bagus nggak nasihatnya? Ini kebetulan setan ya. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri, mesti ada omongan.
bahaya kalau manusia hidup sendiri bisa mati ya. Kalau nggak ngomong. Bagus nggak? Nampaknya bagus. Nampaknya nasihat pada luas. Jadi yang bahaya itu was-wasa dari syaitan atau was-wasa dari manusia? Dua-duanya. Iya, mana lebih bahaya? Manusia. Kenapa? Manusia itu lebih nampak sebagai penasihat, tapi sebenarnya bukan penasihat, tapi yang menjerumuskan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sungguh kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, membisikkan sebagian kepada sebagian yang lain kata-kata yang nampak indah padahal menipu. Sekali lagi, makanya ini surat An-Nas ini sangat-sangat penting untuk menjaga hati kita semua, baik dari syaitan jin maupun dari syaitan kalangan manusia, dari keburukan-keburukan mereka, sehingga kita tidak bisa menjadi pendengar setia mereka, tapi kita harus menutup telinga kita dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Surat An-Nas. Insyaallah pekan-pekan berikutnya kita akan masuk surat Al-Falaq. Ada gambaran sekarang tentang Nas? Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Baik, kita masih ada waktu 22. Kita kena peluang ya. Kena peluang gitu. Ini kita terakhir ya. Jilid 2 sudah dipegang semua. Baik, Safha 8 wa 2 atau 8. An-na'tu. Na'at atau sifat. Jadi na'at itu mensifati yang disifati. Jadi sifatnya namanya man'ut. Jamal ganteng. Jamal yang ganteng itu dan tulus. Ganteng itu sifat dari Wisnu yang kuat itu sedang makan. Kuat adalah sifat dari Wisnu. Buku baru itu mahal. Buku yang baru sifat dari buku. Angin yang kencang itu menakutkan. Angin yang kencang sifat dari angin. Hujan deras itu membuat apa? Banjir di mana-mana, mengakibatkan banjir di mana-mana. Hujan yang deras. Hujan deras artinya hujan yang deras. Deras adalah sifat dari hujan. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya na'tu. Yang disifati namanya al-mal'utu atau sifat mausuf. Sifat-sifatnya mausuf yang disifati. Oke, an-na'tu. Dan kaidahnya adalah na'at harus ikut man'ut. Ya, namanya pengikut harus ikut yang diikuti. Jadi at-tabi'u tabi'. Pengikut itu harus mengikuti. Yang diikuti merah, itu harus merah. Yang diikuti hijau, itu harus hijau. Yang diikuti putih, itu harus putih. Jangan sampai dia hijau atau putih. Melawan namanya. Ya enggak? Oke. Al-amsilatu. Iqra ya Wisnu. Raqam 1
Hadza kitabun mufidun. Kitab ini kitab. Ini kitabun mufidun adalah buku mufidun yang berfaedah. Buku ini yang berfaedah. Terus Kitaban mufidan. iya. Qara'a iqra. Saya membaca buku yang berfaedah. Iya, yang berfaedah. Oke. Terus Nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat di dalam buku yang berfaedah. Nazarah di sini jadi nazarah apa namanya secara logika, secara akal. Saya mengamati atau merenungkan kitab yang berfaedah. Bisa nazarah bil ain saja. Oke. Di situ kalau kita perhatikan kitabun mufidun, kitaban mufidan, kemudian kitabin mufidin. Di situ ada mufid, itu namanya sifat. Nah, ngikutin yang sebelumnya. Kitabun mufidin. Kitaban mufidan. Kitabin Mufidin. Jadi naat atau sifat mengikuti yang sebelumnya. Kalau an, un, itu namanya naat. Istamir ya Syekh Jamal. هذا نظرت في كتاب مفيد. أي هذا ميدان فسيح. Ini Maidan. Apa Maidan? Maidan. Mana Maidannya Jamal? Lapangan. Field kalau bahasa Inggrisnya. Ya, field ya. Field. Dia pakai D. ya. Riset lapangan. Ini lapangan fasihun yang luas. Ini lapangan yang luas. Fasih. Terus Ra'aitu maidanan fasihan. ro'a. Saya melihat saya melihat maidanan lapangan fasihan yang luas. Setuju? Ya ra'aitu fi maidanin fasihan. Jarok. Itu saya. Iya. Tuh saya. Saya melihat. Bukan Jarok. Jarok Ade. Nomor 1. Nomor 1 juga. Nomor 2 mana 1 kita? 1 ya? Menang 70%. Saya lari. Lari saya di pada lapangan yang luas. Di situ ada maidanul fasihun. Nah, fasihun itu sama dengan maidan, sama-sama di un, ya. Ada maidanul fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan, karena maidan an, maka sifatnya juga an juga. Maidanan fasihan. Jara itu saya berlari fi maidanin, karena maka sifatnya juga in juga. Fasih.
Kelas ya. Kalau ya man Riza Riza. Riza. tafattahatil wardatul jamilatu tafattahat tafattahat apa? Dari kata fataha. Membuka. membuka Bahasa ininya apa? Kalau bunga membuka atau apa? Mekar. Ya mekar ya. Warda apa? Bunga mawar. mekar bunga Mawar. Al jamilatu yang indah. yang indah. Ya bunga yang bunga mawar yang mekar. Bunga mawar yang indah itu mekar. Mawar merah. Tanggung merah. Jadi tafattahatil wardatu al jamilah. Jadi bunga mawar yang indah itu mekar. Selain mekar apa? Mekar. Tsani Umisnai Qataftul wardata jamilata Qatafa Qutufuha daniyah. Apa qataf? Mana qataf? Qatafa memetik bunga. Saya memetik bunga mawar yang indah. Buat siapa? Buat Hindun. Salis Nadartu ilal wardatil jamilatin jamilati. Saya melihat ke bunga mawar yang indah. Ya, itu yang pertama tadi adalah tafattahat al-wardatu. Tu ya. Wardah. Kenapa nggak ditanwin? Kenapa Wisnu tidak ada tanwin? Karena ada alif dan al. Jadi al sama tanwin itu musuhan. Kalau ada al tanwin hilang. Kalau ada tanwin alnya hilang. Jadi ada al tanwin hilang. Ada tanwin al hilang. Nggak bisa barengan. Mesti salah satu. Jadi al wardatu maka sifatnya juga al jamilatu u al wardata al jamilata kamtsani qataftu saya memetik. Apa yang saya petik? Bunga mawar al wardata. Nah sifatnya harus ngikut juga al jamilata ta Nadhartu ilal wardatil jamil. Saya melihat ke bunga mawar wardati ya, ti al jamilati yang indah. Jadi ti sama. Itu namanya na'at. Itu lagi al-bahs. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu. Kullu kalimatin, setiap kalimat, minal kalimat salasi, dari kalimat yang tiga, mufidun fasihun al-jamilatu, mufid yang fasih sama al-jamilah, dan atul ismal ladzi qablaha, dan atu mengikuti, bukan mengikuti, mensifati kalimat yang tiga,
al-isma akan isim alladzi qablaha yang sebelumnya, ay tadullu ala sifatin fihi atau menunjukkan kepada sifat di dalamnya, walidzalika dan dari itu yusamma na'tan dinamakan na'at, wa yusammal ismul ladzi qablaha man'utan dan dinamakan isim yang sebelumnya itu man'utan. Man'ut. Ya, gitu ya. Jadi sifat itu adalah na'at, na'tun. Kalau yang diikuti, yang disifati adalah man'ut. Man'ut duluan apa belakangan? Duluan. Lalu kemudian na'atnya, sifatnya. Sambil Wa idza ta'ammalta dan jika kamu perhatikan kullana'tin setiap na'at min hadhihi nu'uti dari na'at ini, min hadhihi nu'uti thalathati dari na'at yang tiga ini, wajadtahu maka mendapatkan siapa kamu yatba'ul man'uta mengikuti man'ut fi rafihi di rafa'nya, wa nasbihi dan di nasabnya, wa jarhi dan di jarnya. Fa kalimatu mufidun maka kalimat mufid fil amsilati salasati di contoh yang tiga, al-ula yang pertama ja'at marfu'atan datang dengan marfu, summa dalam kondisi marfu, summa mansubatan dan datang dalam keadaan mansub, summa majruratan dan datang dalam keadaan majrur. Taba'an bil ismil madhkuri qablaha mengikuti isim yang telah disebutkan sebelumnya. Wa kadzalika kalimatani dan begitu juga kalimat yang dua fasihun wal jamilatu fil amsilatil baqiyati di contoh sisanya atau setelahnya. Wa hadza amun dan adapun ini itu umum fi kulli kalimatin di setiap kalimat tan atu ma qablaha mensifati sebelumnya, yang mensifati sebelumnya. Itu ya. Naat itu mengikuti sebelumnya. Artinya mengikuti man'ut dalam rafa, nasab maupun jar. Bahwa itu an-na'tu. Ya, sekarang kaidahnya ya. Terakhir kesimpulannya, kaidahnya adalah an-na'tu, na'at adalah lafzul, lafal yadullu ala sifatin, yang menunjukkan sifat ismin qablahu pada isim yang sebelumnya. Wa yusammal ismu al-mawsufu man'utan, isim yang disifati namanya man'ut. Jadi dia na'at, yang disifati adalah man'ut. An-na'tu yang kedua, an-na'tu yan'atul man'uta fi raf'ihi wa yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbi wa jarrihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam rafa, nasab dan jarnya. Jadi na'at ini tidak mandiri. Jadi dia pengikut, pengekor. Mengikuti bagaimana yang disifat. Mengikuti bagaimana man'utnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita pindah ke kitab yang kedua di Jumat kan. Naktabi bihadza nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu.